Assalamualaikum Kak Rahmi. Aku Tari. Selamat datang di podcast Bicara Pakai Karya. Sampai juga kita di episode 9. Udah ngobrolin apa aja sih kemarin sih? Kita tuh ngobrolin elemen-elemen yang membangun konten. Ya benar. Ada apa aja Dari tuh? awal ada idea, Betul. kemudian ada premise, Betul. kemudian ada title atau hook, Iya. dan tinggal sisa 2 lagi nih yang harus kita bedah. Kasih gitu tahu ya. nih. Kasih tahu nih. Ya. Ada Apa? apa aja? Ada promise dan Angle. Oh, lupa ya. apa itu? Jadi mungkin di episode ini kita mau bahas tentang promise. Kemarin baru aja kita ngomongin premise dan itu menurut aku seru banget ya. Kita ngomongin premise tuh kayak ya benar-benar membedah keseluruhan dari konten, dari cerita, dari storytelling gitu. Terus sekarang kita mau bahas tentang promise nih. Siapa yang suka bikin janji-janji manis? Wah, siapa tuh? Janji-janji manis Iya. di Siapa yang suka tertipu? siapa tertipu? Nomor 3 bikin ketagihan. Aduh. Ya jadi emang agak menarik ya. Premise. Salah lagi kan. Ini Promise, ya. promise ini. Karena ya seperti yang teman-teman tahu kan ya konten misalkan nomor 5 bikin mencengangkan atau bikin salfok atau kenapa lah banyak kayak gitu. Nah itu tuh ya contoh memang betul itu contoh konten promising ya. Betul. Sangat promising gitu. Nah tapi kita coba apa ya, kita definisikan dulu mungkin ya si promise ini. Yang pasti betul memang dia menjanjikan sehingga bikin nagih gitu buat baca konten. Jadi kayak gue harus bacain ini sampai beres deh. Kayak gue harus mendengarkan dia sampai beres deh. Atau malah selain nagih itu orang tuh ingin tahu. Iya. Kan soalnya dia udah ngejanjiin di awal ya. Iya. Gitu. Apakah janjinya akan ditepati atau Iya, enggak gitu ya? atau cuma janji-janji busuk gitu gitu. Karena janji itu memang memberi harapan. Iya, memberi harapan. Aduh. Ya, jadi berat ya. Janji. Benar. Jadi kita punya ini ya, imajinasi tersendiri terhadap konten itu. Apa nih? Pengen Dia mau ngasih tahu apa lihat. sih? Nah, dia mau pengen ngasih ngasih tahu tahu apa di konten Ah. itu dan aku bisa dapet apa. Benar enggak gitu? Betul. Dan salah satu contohnya walaupun ya konten-konten clickbait tadi gitu ya. Ya itu yang kita bisa lihat paling jelas mungkin ya, tapi ya memang tadi ya memberikan harapan, memberikan keinginan atau memberikan rasa penasaran pada audiens buat menyelesaikan informasi itu gitu ya, konten-konten itu. Nah, jatuhnya jadinya promise mulu ngomongnya. Maaf. Mirip-mirip Mirip, soalnya. betul. Promise itu jadinya ya ada 2 kategorinya. Pertama emang promise yang memperkuat ide gitu. Ada juga premis yang memang dia menjadi daya tarik doang gitu. Jadi ada yang ini ya, jadi ada 2 tipe premis gitu. Yang tadi promis. Yang pertama adalah dia emang yang memperkuat kontennya, ada juga yang tadi cuma jadi clickbait atau pemanis kali ya, kayak gitu. Pemancing aja gitu kan. Nah, pertanyaannya memang kita mau milih ya dia mana nih? Konten kreator yang cuma asal janji manis doang atau emang pengen yang istilahnya konten kreator cerdas yang bisa mengolah itu menjadi memperbagus konten kita gitu ya. Benar. Kayak gitu sih sebenarnya promise. Iya. Jadi memang promise ini memperkuat idea ya. Betul, sebenarnya memperkuat ide. Seharusnya. Iya. Tapi kan semua nggak baca konten clickbait. Sebel kan? Karena jatuhnya itu jadi ya istilahnya kita gini aja deh, gampang aja. Promise itu janji itu ada 2, ada yang ditepati, ada yang nggak ditepatin. Beres kan? Ada yang ditepatin namanya berarti ya tadi dia bisa memperkuat idenya, bisa bikin orang tuh ingat sama konten itu kayak gitu. Kalau misalkan yang tidak ditepati ya tadi jadinya cuma janji manis di awal kayak gitu deh. Benar. Jadinya ya sama sih diingat sama audiens, tapi diingat aja dalam versi negatif kali ya. Diingat cuma jadi itulah, jadi pemancing doang nih bahasanya gitu kan.
Kalau dipancing tapi ternyata kita nggak dapat ikannya kan sebel ya. Nah ini ya kayak gitu, jadi dia cuma buat jadi pemancing doang. Jadi emang akan ada 2 tipe itu ya, yang suka membuat janji gitu. Ya. Tapi aku penasaran, apakah tiap konten itu memang harus ada promisnya? Nah sebenarnya gimana? nggak harus, tapi dia tuh jadi bahasanya sekarang bahasanya gimmick ya. Gimmick atau ya gimmick tuh sekarang udah agak negatif sih. Cuma dia tuh jadi sebenarnya jadi yang memperbanyak warna dari si konten itu tadi. Dia jadi memperkuat idenya itu tadi gitu kan, dengan adanya promise. Jadi kalau misalnya ada loh kontennya yang flat aja kan. Flat aja. Terus ya gitu orang juga kan jadinya baca atau mendengarkan orang ngomongnya itu jadi males kan. Karena dia flat, gak ada yang suatu yang pengen bikin orang pengen lanjut dan sebagainya. Jadinya ya bahasanya kalau makanan kurang bumbu kali. Jadi tawar. Nah ini promise ini benar-benar bisa tadi jadi nambah bumbu lah biar ada rasa-rasanya sedikit gitu dari konten kita. Iya. Betul. Kayak gitu. Nah, mungkin apa ya? Yang paling yang bisa biar bisa kelihatan gitu ya. Jadinya mungkin pertama tips and triknya adalah tidak membuat konten dengan kata-kata atau hal-hal yang biasa banget gitu. Jadi misalkan ya halo atau apa, ini kalau konten tadi ya video yang waktunya sebentar gitu kan, halo apa dulu perkenalan dulu ya gitu kan, lama ya itu lama gitu. Jadinya ya mungkin bisa langsung terpoin, langsung ngasih apa nih yang misalnya dari konten kita, apa sih yang paling boomnya, apa sih yang paling pentingnya. Jadi itu mungkin yang bisa dikeluarin duluan, baru kontennya mungkin baru pelan-pelan. Nah itu kan bisa bikin orang tuh ketika itu suatu hal yang penting dikasih tahu awal kan, jadi kayak kenapa nih, nanti baru tuh cerita dari awalnya bagaimana dan sebagainya kayak gitu. Oke. Iya. Contohnya nih ada Kak Sena Farid yang ada di TikTok ya, yang hashtagnya apart nyaman itu kita lihat kayaknya sering pakai judul-judul di video TikToknya tuh yang promising gitu kan. Contohnya ada di beres-beres hati. Beres-beres hati tuh selain promising dia pakai kemarin yang kita bahas tuh stimulasi acak. Ingat nggak? Nah itu tuh kan beres-beres sama hati tuh 2 term yang berbeda. Beres-beres tuh apa sih, ngomongin apa sih? Rumah yang berantakan, misalnya kerja bakti atau apa kan? Beres-beres ya kan? Tapi dia disandingkan dengan kata hati. Ya itu tuh stimulasi acak tuh, beres-beres hati. Jadi kayak udah pro banget ini Kak Sena dalam konten nih. Terus untuk memberi promise di awal. Betul, promising kan jadinya beres-beres hati. Wah, gila. Iya, kayak hati gue berantakan ya. Jadi kayak harus diberesin nih. Nah, itu kan promising. Dengan kemarin ya kita udah kasih caranya itu dengan stimulasi acak. Nah, ini salah satu contohnya lagi. Terus ada juga menukar waktu dengan kamu. Wah. Gitu ya. Halo. Menukar waktu itu apa coba? Apa tuh? Waktu itu sesuatu yang paling berharga kan, karena dia nggak bisa kembali. Nah itu menukar waktu dengan kamu. Jadi ketika mungkin aku menebak-nebak ya, lagi kan tadi promise itu apa? Itu ada harapan di situ. Ada harapan ketika kita baca judulnya menukar waktu dengan kamu. Wah ini mungkin sesuatu yang berharga atau kamu berarti jadi yang berharga atau apa gitu. Atau malah menyia-nyiakan waktu bisa jadi. Iya bisa jadi, malah itu kan multi tafsir. Ya, betul. Yang harus dipenuhi janjinya di akhir dari kontennya Kak Sena. Nah, dilihat tuh terakhirnya apa gitu kan. Apakah menjawab promise yang di awal apa enggak? Kayak gitu. Apa sih maksudnya tadi kan? Jadi kita butuh klarifikasi. Butuh klarifikasi dengan membaca atau menonton kontennya sampai beres. Terus ada penjelasan lah ya dari si judul tersebut. Betul, jadinya menuntut ya, sebagai audiens kita menuntut. Coba diperjelas, coba dijelaskan. Dan ya berarti ya konten kreator yang baik adalah yang
menepati janjinya gitu kan di kontennya gitu ya. Di akhirnya ya berarti apa sih, ngomongin apa nih sih, menukar waktu dengan kamu misalkan kayak gitu. Terus ada juga patah hati di Blok M. Waduh, pas aku baca ya, Blok M itu tempat belanja kan ya teman-teman. Ya gak sih? Betul. Tempat belanja kenapa jadi patah hati di Blok M, lagi belanja terus putus. Nah itu imajinasi itu yang jatuhnya dia memberikan janji. Mirip sama kemarin kita bahas di title, di hook gitu kan. Betul. Jadinya mungkin kalau hook kemarin kita bahas dari yang hook point itu teh, kan dia hook itu bisa di berbagai bagian dari kontennya gitu kan. Nah ini mungkin agak lebih banyak di awal sih. Betul, iya. Di awal. Ini kan memang janji itu harus di awal ya. Sebenarnya pendaftaran yang di awal ya. Ya sih, janji ya di awal ya. Kalau di akhir udah tetap aja gak usah janji dong berarti. Iya juga benar ya. Berarti gitu. Iya, contohnya ada Kasena lah kalau di konten apa ya, daily life gitu mungkin ya kontemplasi dan sebagainya. Terus juga ada siapa lagi kira-kira yang konten-konten promising nih? Ada siapa tuh yang bikin gue bangga? Oh iya, ada juga Kak Richard Silalahi. Kalau kalian tahu, yang suka ngasih bikin sign kayak challenge gitu ya. Challenge gitu bikin gua bangga. Lu dapat berapa? Bikin gua ketawa dapat berapa ratus ribu gitu kan. Itu kan bikin, jadi kontennya itu akan, ketika yang pertama kali lihat itu akan, wah ada suatu cerita membanggakan nih setelah ini gitu. Ada cerita lucu nih setelah ini kalau yang bikin ketawa. Ada ya. Semembanggakan apa nih ceritanya? Iya, semembanggakan apa? Apakah dia dapat challenge-nya atau enggak gitu kan, itu ada ininya ya, ada hadiahnya ya kalau bisa bikin bangga, bisa bikin ketawa gitu kan. Kayak ketawa juga, yang aku tuh taunya pertama dari ketawa. Bang Richard nih. Jadi bikin ketawa, nah itu tuh orang tuh pada gak lucu gitu loh. Dia jarang gitu kan ketawanya, ngerti gak sih? Oh nggak bisa gitu kan. Tapi ya macam-macam rupa orang ya. Ada aja yang bikinnya bagaimana ya, akhirnya ya ketawa juga gitu kan. Nah, Mas yang bangga, nah itu kan ternyata jadi bahkan jadi lebih promising lagi. Bikin orang bangga, ternyata orang-orang menunggu tuh cerita bangga. Bisa bikin apa, dan ya memang cerita-ceritanya cukup membanggakan lah bahasanya. Wah iya dia keren gitu, apa segala rupa. Akhirnya dikasih hadiah dan sebagainya. Jadi emang ini juga promising banget nih. Bang Richard Silalahi, ini si Kibo di TikTok ya teman-teman ya, kalau sering mainnya di TikTok. Ada lagi selain itu, mungkin itu kalau konten-konten ya kontemplasi, hiburan ya. Ada juga konten yang apa, teknis ya, yang apa sih, memberi tips and trick gitu. Betul. Kayak misalnya ini akunnya Bang Benak Ribo ya. Betul, itu dari dulu ya. Beliau selalu memberikan tips and tricks tentang konten, ya, tapi secara teknis kan, benar-benar secara teknis, cara bikin suara mbak Google. Ini aku juga bisa, aku nggak tahu loh caranya gimana. Jadi kayak akan dibaca di sini, akan ditonton ya videonya. Gimana caranya bikin video yang ulang gitu, dan ya banyak obrolan-obrolan teknis content creator lah. Benar-benar. Dan kita kan pasti nyari ya, sebagai content creator juga butuh. Betul. Butuh informasi-informasi teknis. Iya, dan kita pun suka ya pengen cepet aja kan. Kenapa engagement turun? Cari kan itu. Iya. Dan itu kan promising ya. Iya. Jadinya ya kita pengen tahu, kayak karena kayak curiosity kita gitu kan. Jatuhnya. Dan ya memang itu promising banget karena dia langsung niche ke satu topik. Dan pasti orang banyak yang nyari gitu. Atau ada juga selain Bang Benak Ribo, ada juga Kak Vina. Kalau kalian pernah lihat atau sedang mencari kerja, biasanya menyontohnya ke Kak Vina nih. Vina Mulyana. Iya. Kan gimana caranya bikin CV, benerin CV, bahkan ada yang dibedah CV-nya dan sebagainya. Jadi akan sangat membantu. Nah itu kan kita pasti teknis ya, jadi kita tahu teknisnya harus gimana dan sebagainya. Tuh konten, contoh-contoh konten promising, jadi teman-teman bisa belajar dari mereka deh. Udah keren banget.
Karena ya itu ya, memang harus terstate di awal ya sebenarnya si promise itu. Betul. Ya. Karena ya itu tadi dia yang bikin pertama catch-nya. Catch pertama bikin orang pengen lihat dulu. Jadi itu penting sih. Makanya dan promise ini biasanya tadi ditaruhnya di title kemarin kan, di hook. Jadi jatuhnya hook ya. Terus aja. Ya jadi kayak kita di awal tuh udah disuruh lu lihat sini deh, kalau misalnya orang lewat kayak lu mampir dulu sini deh. Lu mampir dulu sini baru masuk sini dijamin bakal dapat ini. Iya kayak gitu. Terus jadi bikin orang penasaran. Iya benar. Dan aku pernah ngeliat juga sih ada yang bilang kayak gini, apa sih? Promise yang ditepati akan memulai premis yang dikenang selamanya. Aduh, bagus banget ya. Nah, tapi ya aku awalnya waktu belum tahu si promise ini, aku tuh malah bingung sebenarnya. Kenapa kok bisa kayak begitu ya? Akan memulai premis yang dikenang selamanya. Nah, oke, misalnya promise itu kan sebenarnya mendukung ide. Mendukung ide karena ide itu dikerangkai oleh si premis. Betul. Ya kan? Nah, apakah itu akan menjadi sesuatu yang dikenang selamanya? Maksudnya itu gimana gitu? Nah ini keren ya, promise dan premis ya. Namanya aja udah mirip. Ternyata mereka itu berkesinambungan. Jadi saling mendukung satu sama lain. Promise yang ditepati akan memulai premis yang dikenang selamanya. Artinya premisnya ini akan didukung tadi sama si promise. Ketika premisnya bagus, promisnya bagus. Kebayang nggak? Contohnya aku paling bisanya ini ya, ngasih contohnya dari cerita mungkin ya, cerita storytelling drama Korea zaman dulu. Mungkin pernah viral ya, nggak zaman dulu banget sih. Pernah viral itu startup ya teman-teman. Premisnya tuh bagus kan, bahwa ada seorang anak yang ingin sukses, tapi ternyata kehalang suatu ya ternyata ayahnya meninggal dan sebagainya gitu ya, banyak hambatan di hidupnya. Nah, aku ingat banget drakor itu kan panjang, episodenya 16. Yes. Di episode 1 dan episode 2-nya sangat promising. Sangat membuat kita tuh bertanya-tanya ini gimana gitu. Ini gimana caranya dia bakal bisa jadi sukses dan sebagainya. Yang dia nempelin sticky note ya? Iya, nah itu sticky note di film startup tuh kan menjelaskan keinginan-keinginan dari masing-masing tokoh. Nah itu tuh promise banget, jadi sangat diliatin tuh di drakornya itu, di ceritanya bahwa istilahnya ini setiap orang loh, bahkan setiap tokohnya tuh dikasih premisnya, maksudnya dia pengen apa gitu kan, yang kemarin kita bahas kan, dia pengen apa, dia tulis pengen jadi apa, pengen apa, dan semua orang nulis itu di satu hall yang sama kan, dan kita jadi bertanya-tanya bisa nggak ya dia gitu di akhirnya, di episode terakhir itu mencapai itu gitu. Apa yang dia inginkan, dan itu tercapai, sehingga menurut aku drakor startup ini cukup dikenang karena tadi dia menggabungkan premisnya bagus, sangat premisnya bagus dan didukung dengan promise yang sangat menjanjikan atau sangat bikin penasaran di awal. Itu salah satu contohnya, makanya dia sangat diingat gitu, makanya dikenang kan kata-katanya. Bang Trasjik. Kata-katanya Bang Trasjik. Kata-katanya Bang Trasjik. Jadi memang sangat tadi benar-benar promise itu sangat mendukung premis gitu, mendukung ide ceritanya gitu. Kayak misalnya kalau aku tangkep ya, kayak misalnya kita punya ekspektasi apa terhadap si cerita itu gitu ya. Tapi kan mulai banyak hambatan atau apa bla bla, kan kita jadi bertanya kan ya dia gitu ya. Nah, tapi di akhirnya dia ditepati ya si promise tersebut, dan dia bisa menjadi yang dia inginkan, yang dia harapkan gitu ya. Dan itu memang akan dikenang ya berarti. Gitu. Iya. Maksudnya akan diingat lah istilahnya. Iya, akan gitu. Diingat karena wah ini kayaknya nggak mungkin banget tuh si Dalmi. Kayaknya nggak mungkin banget deh si Dalmi bisa sukses tuh, kayaknya nggak mungkin deh. Udah ya intinya dia udah susah banget lah hidupnya. Kayaknya nggak mungkin. Nah itu kan ketika dia bisa melampaui itulah yang kemarin aku bilang di
tentang premis itu kuat ketika keinginannya sangat kuat dan hambatannya juga sangat kuat kan. Makanya ketika dia sangat kuat itu akan memberikan premis yang sangat kuat. Nah itu ditambah dengan promis yang sangat menjanjikan di episode 1 dan episode 2 dari drama tersebut ya. Jadinya ya gitu dikenang. Aku sih sampai saat ini belum pernah ada kalau untuk drakor tuh yang semenjanjikan itu, yang bisa memberikan promis sebesar startup. Karena emang di state di awal banget ya, dan emang satu-satu tiap dan tokohnya. Itu yang kerennya itu. Kita kan biasanya kalau nonton film paling cuma satu tokoh utama aja doang kan. Ini sampai ke tokoh-tokoh pembantu. Benar. Supporting actress juga pokoknya punya semuanya. Dan itu jadi nilai plus banget buat startup. Iya. Makanya nggak dulu kan booming banget sampai bikin tim Han Ji Pyong, tim siapa ya Nam Dosan gitu kan. Sampai membuat memecah belah bangsa lah intinya gara-gara tim Han Ji Pyong atau tim Nam Dosan kan. Ya itu adalah efek dari bagusnya konten yang disajikan sama ya makernya gitu ya, pembuatnya. Gitu. Ya keren sih emang ini. Dan ya betul juga ya ini kata-katanya Bang Trasdik. Mantap Bang Jack. Kami menunggu konten-konten selanjutnya. Iya, kami menunggu konten-konten selanjutnya yang sangat inspiratif ya Bang Trasdik gue. Lihat teman-teman, salah satu yang bikin itu pinter juga tuh Bang Trasdik bikin perpaduan diksi. Betul. Promise premis, make sense, take sense gitu ya. Dan sebagainya. Jadi kan kita udah ngomongin panjang lebar ya tentang promise ini. Tapi ada nggak sih caranya untuk membuat promise yang menjanjikan itu? Gitu. Soalnya kalau misalnya kita lihat si promise ini jatuhnya jadi pinter-pinter kita untuk membuat judul sebenarnya ya. Gitu. Judul atau istilahnya 3 detik awal, obrolan pertama di awal gitu kan, kayak kalimat pertamanya apa. Jadi ya tips and triknya mungkin tidak dilakukan dengan, jadi jangan bertele-tele ya bahasanya. Jadi jangan bertele-tele kalau untuk, apalagi kita kan mainnya di Instagram, di TikTok misalnya. Orang-orang butuh yang to the point aja, lu mau ngomongin apa gitu kan. Makanya jangan bertele-tele, jadi langsung to the point mau ngomongin apa. Atau misalkan kita bisa cari tahu dulu kita tuh mau ngomongin apa dan apa yang paling penting dari situ. Itu yang harus dikasih tahu dulu di awal. Itulah yang kita bisa sebut promise-nya gitu. Jadi yang kita bisa bikin jadi promise adalah sesuatu yang sangat penting dari konten tadi gitu kan. Kayak tadi lah misalkan apa yang tentang apa yang menukar waktu dengan kamu, berarti kan ada yang penting di situ apa? Kamu dan waktu. Nah, itu mungkin dianggap penting sama Bang Sena, dimasukin lah jadi judul yang jadi judul gitu kan. Biar orang-orang penasaran. Atau malah kayak misalnya aku sering lihat juga tuh di Twitter kayak misalnya judulnya tuh kayak gini, si tweetnya ya. Aku nggak pernah, misalnya ya, kamu nggak pernah melalui hal sehoror ini. Terus tulisannya bawahnya a thread. Iya, itu kan langsung a thread. Apa nih? Nah ya itu kayak gitu-gitu lah. Apalagi thread di Twitter tuh pasti banyak ya, mulainya dengan sangat promising, entah horor, entah apa. Aku nggak pernah misalkan dipermalukan seperti ini kan, kita jadi apa nih, kenapa dia ngapain gitu kan, hal apa yang terjadi sama dia, kita akhirnya baca dan sebagainya. Iya benar-benar. Jadi emang naruh langsung yang terpenting, yang apa yang membuat ini ya jadi penting ya, maksudnya yang penting kayak tadi ya kan, menakutkan atau apa, jadi bawa rasa di situ, kita ada apa nih, bawa perasaan apa gitu, tadi takut atau apa gitu. Jadi ya gak usah bertele-tele, langsung aja to the point apa, langsung jadi kita mungkin pas konten tuh misalnya nulis skrip ya, oke, yang paling penting apa, nah itu taruh di awal. Dan kalau misalnya itu tidak si promise itu tidak ditepati, berarti itu jatuhnya ya hanya clickbait tadi. Nah, tergantung kita mau jadi content creator seperti apa, kembali lagi. Iya sih, betul. Maka silakan. Silakan teman-teman. Teman-teman. Oke, seru banget ya ngomongin si
si promise ini. Promise ini Padahal waktu di awal kita ngerencanain promise tuh cuma kita gini aja lah. doang. Apa yang dibahas? Padahal mah banyak ya. Pada Kayak waktu digali ya. iya, Allah. tinggal digali, pas digali wah ternyata banyak. Iya. Akhirnya satu episode deh. Satu episode deh. Iya. Padahal kemarin pengen disatuin aja ya sama Engel ya. Iya. Kalau teman-teman punya konten-konten yang bisa kita lihat gitu ya, atau konten-konten yang pengen dibedah buat jadi ini gimana nih, kenapa nih bagus apa segala rupa, bisa teman-teman chat lagi kirim email mungkin kalau mau panjang ke bicarabakkarya@gmail.com, atau bisa juga DM kita di @linmasa_studios gitu kan. Ya mungkin sekian ya dari episode 9 sampai ini. ketemu di episode terakhir. Wah. Ini masih 9 kan, tadi tinggal 1 lagi. Ayo loh. Ini bakal nutup banget nih. Gak terakhir sih ya. deh. Ya gak tahu lah, kita we never know. Oke, Ya, teman-teman. promising, kita ngasih promising. Ya, langsung dipraktekin ya. Silakan tunggu. Aduh, promisnya nggak di awal tapi. Iya, nggak Tapi di apa-apa. akhir. Ini bersambung. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, simpan ragumu dan mulai bicara pakai karya. Dadah. Dadah.